Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo agronomis, gimana kuliahnya nih teman-teman semua? Udah 2 minggu kuliah offline, masih semangat atau udah mulai banyak keluhan nih? Udah mulai banyak tugas kah? Udah mulai pusing? Gimana nih teman-teman? Bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga tetap lancar dan tetap semangat terus ya ke depannya. Sebelumnya, perkenalkan, aku Hasan Maulana, biasa dipanggil Hasan dari Agronomi dan Hortikultura Angkatan 57. Di sini ditemani sama rekan aku. Halo, aku M. Fauzia Fiawan, bisa dipanggil Afi dari Agronomi dan Hortikultura 56. Di sini saya insya Allah akan menemani Hasan untuk membawakan podcast Agronews yang pertama dengan judul Tantangan dan Peluang Usaha Sayuran Organik. Podcast ini merupakan salah satu konten Agronews di Magron. Agronews sendiri merupakan program yang dipegang oleh Departemen Agro Research di Magron. Wah, kedengarannya menarik banget nih ya, Bang. Jadi kita kali ini lagi podcast yang pembahasannya adalah terkait dengan sayuran organik. Nah, aku yakin nih, pasti teman-teman semua nih, agronomis, udah sering dengar ya, dan gak asing lagi sama yang namanya sayuran organik nih. Tapi mungkin kita akan ulik lebih lanjut ya terkait dengan tantangan dan peluang usahanya nih, yang bakal menarik banget bersama narasumber kita pada kali ini. Nah, BTW Bang, narasumber kita kali ini siapa sih Bang? Wah, narasumber kita kali ini insya Allah keren banget deh. Merupakan seorang asisten manajer di Agribisnis and Technology Park IPB. Sebagai seorang asisten manajer di ATP yang merupakan salah satu usahanya merupakan budidaya sayuran organik. Pasti insya Allah udah nggak diragukan lagi nih untuk pengalaman dan ilmunya terkait usaha budidaya sayuran organik. Mungkin kita langsung sapa aja kali ya, San. Halo Bang Ilham, apa kabar? Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap semangat dan teman-teman agronomis gimana kuliah offline setelah 2 tahun kuliah online. Semoga dikuatkan badannya dan disehatkan mentalnya. Wah, udah Halo disapa nih. Bang, salam kenal ya Bang. Ya, salam kenal semua. Sebelumnya terima kasih untuk kabarnya Bang Ilham. Mungkin boleh nih Bang, kenalan dulu mungkin teman-teman agronomis nggak semuanya tahu nih sama Abang. Boleh Bang mungkin kenalan dulu sama teman-teman agronomis. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fadila, biasa dipanggil Ilham. Saya alumni dari Agronomi dan Hortikultura IPB Angkatan 53. Kesibukan saat ini saya bekerja sebagai asisten manajer di kebun ATP IBB di kebun hasil Sarongge, Cianjur, Jawa Barat. Ternyata saat ini Bang Ilham sedang ada di Pasir Sarongge. Mungkin kalau teman-teman lewat sana, kalau lihat Bang Ilham di jalan nih, lihat foto profilnya sama nih. Wah boleh tuh disapa teman-teman. Mungkin sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Ilham karena sudah memberi kesediaannya untuk bisa mengisi podcast kita kali ini. Karena kita udah kenalan nih ya, dan juga tadi udah sedikit kabar-kabaran dan juga kesibukan Abang saat ini, mungkin langsung aja kalisan kita masuk ke pembahasan inti terkait sayuran organik nih, yang teman-teman tunggu nih. Iya nih Bang, bener aku juga udah nggak sabar nih, udah banyak banget pertanyaan yang ingin aku ajukan nih terkait dengan sayuran organik. Nah mungkin langsung aja ya Bang, aku mau tanya nih. Yang pertama itu apa sih Bang yang membedakan antara sayuran organik dengan sayuran non-organik gitu? Kan kita sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia juga nggak asing ya sama makan sayur gitu. Tapi ada yang namanya organik, ada yang non-organik. Nah, yang membedakan itu sebenarnya apanya Bang? Oke, jadi kalau sayuran organik bedanya dengan yang non organik itu, untuk sayuran organik kita hanya menggunakan sarana produksi tanaman seperti pupuk dan pestisida, itu kita tidak menggunakan yang berbahan kimia sintetis. Jadi seperti kita dari alam dikembalikan lagi ke alam. Jadi kalau pupuk kita menggunakan hanya pupuk kandang dan campurannya yang
tidak menggunakan pupuk kimia sintetis sama sekali, dan untuk pestisida juga kita tidak menggunakan pestisida sintetis. Oh begitu ya Bang. Jadi intinya tadi poinnya adalah dari alam kembali ke alam gitu ya Bang, menghindari Iya, yang betul. sintetis. Wah, tambah menarik nih. Jadi emang beda ya Bang dari sayuran-sayuran yang diproduksi secara non organik dengan pestisida dan mungkin pupuk juga ya Bang secara anorganik gitu. Kalau dari Bang Afi sendiri gimana nih Bang? Udah tahu nggak Bang kalau perbedaannya tuh di bagian situ gitu? Wah, mungkin kalau dari aku udah kali sedikit-sedikit dari hasil kuliah gitu. Tapi yang tadi Abang Ilham bilang itu yang dari alam ke alam, wah itu baru denger sih, insight baru nih buat aku dan mungkin juga bagi sebagian teman-teman agronomis. Nah, mungkin kan tadi kita udah bahas sayur organik sama non-organik nih ya Bang. Nah, kalau boleh tahu untuk sayur itu dapat dikatakan organik nih, apakah ada gitu Bang suatu alur yang perlu dilewati begitu Bang? Misalkan seperti sertifikasi atau bagaimana gitu Bang? Kalau untuk sertifikasi organik itu dilakukan pada lahannya. Jadi yang dicek oleh tim yang mengeluarkan sertifikat organik itu sejarah penggunaan lahannya 2 tahun ke belakang. Biasanya sih 2 tahun ke belakang. Jadi dalam 2 tahun secara berturut-turut itu lahan yang digunakan untuk bercocok tanam harus full organik selama 2 tahun berturut-turut, tidak menggunakan pupuk kimia sintetis dan juga tidak menggunakan pestisida sintetis. Jadi pestisida juga kita menggunakan pestisida nabati dan pupuk hanya menggunakan pupuk kandang. Jadi memang benar-benar harus terjaga gitu, kemurnian dari istilahnya kemurnian dari lahan. Wah, ternyata untuk mendapatkan sertifikasi tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata perlu 2 tahun loh teman-teman. Harus organik terus. Dan itu harus berlangsung secara terus-menerus selama 2 tahun itu. Nah, menurut Hasan gimana nih untuk yang tadi sertifikasinya? Lama banget tuh 2 tahun. Iya, jadi nggak bisa. Jadi berarti ini ya Bang, kayak kita punya lahan nih, terus mau usaha budidaya sayuran organik, itu nggak bisa tiba-tiba kayak, Iya, memang nggak bisa tiba-tiba langsung mengklaim gitu. Mungkin kalau dari konsumennya tidak mempermasalahkan lahannya udah tersertifikasi organik, mungkin sertifikasinya itu bisa ditunda dulu. Cuman yang dicari di budidaya organik ini adalah kita membangun kepercayaan gitu. Nah, gimana caranya membangun kepercayaan kalau lahan kita itu organik? Ya dengan melakukan sertifikasi itu. Nah, dari pihak yang mengeluarkan sertifikasi itu kan punya standar tersendiri. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti standar yang dikeluarkan. Salah satu manfaat dari sertifikasi tadi tuh ternyata itu ya untuk bisa mendapatkan istilahnya mungkin tanda kutip kepercayaan konsumen gitu. Kan nggak bisa ya. Mungkin bisa aja orang ngaku-ngaku gitu. Ya, jadi untuk kita membudidayakan sayuran secara organik itu nggak bisa kita serta-merta langsung mengaku gitu. Oh, kita budidaya secara organik gitu. Oh, kita tidak menggunakan pupuk kimia sintetis, kita tidak memakai pestisida sintetis. Nah, gimana untuk membuktikannya kepada konsumen? Salah satunya yaitu dengan menggunakan sertifikat yang diberikan. Nah, kan sebenarnya bisa aja, cuman kan kita jadi kurang tuh dapat kepercayaan dari konsumen. Nanti kalau suatu saat malah jadinya kita terbukti nggak 100% organik kan bisa hilang kepercayaan dari konsumen. Jadi mau nggak mau kita untuk membangun kepercayaan dengan konsumen, ya kita harus itu bisa menunjukkan sertifikatnya. Nah, dari badan yang mengeluarkan sertifikat organik itu sendiri,
mempunyai standar-standar yang harus bisa kita penuhi gitu. Oh, ternyata begitu, Bang. Ternyata berarti bener nggak bisa langsung. Jadi supaya konsumen lebih percaya juga, berarti emang si perusahaan itu perlu sertifikasi yang mana sertifikasi itu nggak bisa sembarangan ya. Berarti perlu persyaratan khusus seperti yang tadi yang 2 tahun itu harus organik terus, Bang. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya sih ya Bang, terkait dengan pasca panen ya Bang. Jadi kan ini kan sayuran organik ini kan komoditas yang bisa dibilang harganya cukup menjanjikan gitu ya Bang. Nah untuk pasca panennya sendiri bagaimana sih Bang hingga siap dipasarkan gitu? Apakah ada sortasinya dulu kah? Terus ada gradingnya, ada packingnya itu bagaimana gitu? Mungkin bisa dijelaskan gitu Bang. Oke. Untuk penanganan pasca panen sayuran organik itu sebetulnya nggak jauh berbeda ya dengan sayuran yang apa namanya non organik. Paling yang perlu dipersiapkan itu tempatnya itu harus bersih yang pertama. Jadi nggak menyebabkan tuh si sayurannya itu saat dikemas tuh kotor. Terus juga selesai panen juga harus dicuci untuk membersihkan tanah, dan juga getahnya juga dibersihkan jika tanamannya memiliki getah. Terus juga untuk grading sama dengan sayuran yang non organik, bagaimana konsumennya yang minta satu kemasan harus ukuran sekian, ada yang ukuran 100 gram per paknya, ada yang ukuran 200 gram. Jadi disesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Misal kita sudah punya konsumen nih dari supermarket, oh kita mau kriterianya pakcoy panjangnya sekian karena sesuai dengan kemasan. Gitu. Jadi nggak ada perbedaan yang terlalu mencolok ya dengan sayuran yang non organik. Mungkin setelah di packing dari pasca panen sayuran itu kalau bisa disimpan di chiller gitu. Jadi nggak rusak karena suhu yang tinggi gitu. Jadi ketika dibawa ke konsumen masih dalam keadaan segar. Oh gitu ya Bang, tetap ada gitu ya Bang, kayak harus diseleksi lah istilahnya gitu Bang. Aku juga waktu itu kan datang juga ya Bang ke ATP ya Bang. Dan itu kayak yang aku sempat dengar ini sih yang kangkung gitu. Misal panjangnya ya harus 30 cm. Nah kalau misal lebih atau kurang ya istilahnya nggak dipakai ya, gitu. reject, Maksudnya jadi. nggak dipakai ke ini, ya di reject gitu ya Bang. Iya. Sama Bisa emang gitu ya. Untuk sortasi itu karena kan kalau sayuran organik kan kita istilahnya nggak pakai pestisida yang kimia sintetis ya. Jadi tentunya serangan hama penyakit itu bisa lebih masif gitu. Nah, pentingnya grading di sini ya, grading dan sortasi di sini ya itu kita menghilangkan bekas-bekas dari misalnya ulat atau misalnya ada cendawan yang menyerang di sayuran-sayuran kita gitu. Jadi sama kayak sayuran yang non organik juga tetap dilakukan sortasi dan grading. Iya benar, apalagi karena ini ya produknya juga hortikultura gitu, jadi emang harus ditangani sesegera mungkin gitu ya Bang. Nah kalau dari Bang Afi nih Bang, kira-kira udah tahu belum Bang kalau ternyata ada proses grading sortasi itu sebelum dipasarkan? Wah, dari aku sendiri juga mungkin pernah denger ya gitu-gituan. Tapi ada insight baru juga ini dari Bang Ilham tadi seperti apa dimasukkan ke chiller gitu. Nah itu jujur aku baru tahu sih itu terkait itu. Nah mungkin juga nih aku juga pengen nanya lagi nih Bang. Kan kita tahu ya sayur sendiri merupakan produk hortikultura yang dimana umur simpannya tuh mungkin relatif pendek gitu Bang. Nah untuk mencegah kerugian di usaha komoditas sayur tuh gimana sih Bang gitu? Kalau untuk mencegah dari kerugian budidaya sayuran karena umurnya pendek itu,
salah satunya yaitu kita bisa menyimpan hasil panennya untuk kalau kalau kita nggak punya konsumen nih yang langsung hari itu kita panen, hari itu beli, makanya kita butuh chiller untuk menyimpan sayuran yang sudah dipanen tadi. Atau kalau kita punya konsumen yang langsung gitu, hari itu panen, hari itu dia beli atau ambil, ya udah kita siapkan gitu langsung. Jadi nggak ada barang yang menumpuk gitu di penyimpanan. Oh, ternyata untuk untuk mencegah kerugian dari komoditas sayur itu lebih ke penanganan pasca panennya, mungkin begitu ya. Mungkin dari Hasan sendiri nih, gimana nih San untuk insight tadi yang dijelaskan oleh Bang Ilham? Iya sih Bang, aku justru kurang ini sih kalau terkait dengan penyimpanan tadi, jadi kurang tahu gitu. Ternyata emang harus ini ya, terkait karena tadi mengingat umur simpannya juga ya, jadi memang kayak gimana kita memasarkan kayak waktu-waktunya juga harus diperhatikan banget gitu ya Bang. Nah itu mungkin terkait juga ke pertanyaan yang mau aku sampaikan Bang, terkait dengan tantangan gitu yang dihadapi dalam komoditas usaha tani, komoditas sayuran organik nih ya Bang, usaha taninya. Itu selain tadi ya Bang, masalah kayak apa, mencegah kerugian terutama terkait dengan umur simpan dan lain-lain. Tantangan yang lain apalagi sih Bang gitu? Mengingat kan mungkin nggak banyak orang juga yang membudidayakan sayuran secara organik gitu. Kalau tantangan dari budidaya sayuran organik itu antara lain yang pertama cuaca ya, kan seperti yang kita tahu cuaca sekarang ini sedang tidak menentu ya. Jadi bulan-bulan yang seharusnya sudah masuk musim kemarau nyatanya masih ada hujan gitu banyak dengan intensitas yang juga cukup tinggi. Nah itu salah satunya bisa mengganggu jadwal tanam. Jadi yang seharusnya kita menanam tanaman A, ternyata karena hujannya masih banyak, nah jadinya kita belum bisa menanam. Terus kalau misal sebaliknya, ketika bulan-bulan yang harusnya sudah mulai masuk musim hujan, ternyata sampai beberapa bulan belum hujan, jadinya kan kita jadwal tanam kita juga terganggu. Terus juga ketidakstabilan cuaca juga bisa berdampak pada siklus hidup dari hama penyakit yang bisa jadi lebih sulit untuk diputus. Jadi ketika musim kemarau harusnya mungkin lebih banyak hama yang menyerang, ternyata masih banyak hujan gitu. Jadi lebih banyak ke penyakit yang menyerang. Jadinya mengganggu juga dari kegiatan tanam. Lalu tantangan berikutnya itu dari fluktuasi harga, yang terkadang harga sayuran naik dan juga kadang turun. Salah satu solusinya kita bisa mencari konsumen yang mau membeli harga sayuran kita tuh secara kontrak. Jadi harganya tuh tetap flat gitu. Jadi mau harga sayuran sedang turun, nah harga yang diberikan oleh konsumen yang karena sudah ada kontrak tadi, jadi tetap seperti harga semula. Cuma minusnya adalah ketika harga sedang tinggi, sedang di atas harga kontrak gitu. Nah, mau nggak mau kita yang harusnya harus mengalah gitu. Oh ya udah, karena di luar harga sedang tinggi, tapi karena kita udah punya kontrak, jadi mau nggak mau kita harus ikut. Nah, kalau udah ada seperti itu kan jadi bisa membangun trust gitu antara kita dengan pembeli gitu. Jadi kalau harga lagi tinggi kita nggak jual ke luar nih, tetap jual ke pembeli kita. Sementara ketika harga lagi rendah, si pembelinya tetap mau gitu beli kita karena sudah ada kontrak. Lalu tantangan yang selanjutnya itu yaitu penyusutan lahan pertanian. Seperti yang kita semua udah tahu, jumlah manusia nih semakin tahun itu semakin bertambah. Tentunya kebutuhan akan tempat tinggal,
akan perumahan itu pasti akan naik. Dan pastinya itu juga bisa berdampak ke luas lahan pertanian kita yang semakin lama akan semakin kecil. Jadi seperti itu. Oh, jadi lumayan banyak juga sebenarnya ya Bang tantangan yang dihadapi oleh budidaya sayuran organik ini. Dan tadi yang menurut aku menarik adalah bagaimana kita menentukan harga gitu dengan konsumen, yang mana sistemnya adalah kontrak gitu ya Bang. Itu pengetahuan baru sih juga bagi aku. Terus ini aku juga mau tanya lagi Bang, masih terkait dengan tantangan gitu. Biasanya itu yang salah satu tantangan juga adalah terkait dengan kontinuitas gitu Bang, di mana kayak konsumen pembeli itu menginginkan supply-nya itu tetap terus ada gitu sesuai dengan permintaan dari mereka. Nah, kalau di ATP sendiri gitu ya Bang, tempat Abang bekerja, itu gimana Bang cara untuk menghadapi masalah kontinuitas ini Bang? Apakah ada pengaturan budidayanya atau bagaimana Bang? Nah, jadi kalau di ATP sendiri itu selain kita punya kebun inti dan kebun pasir Sarongge, kita juga bekerja sama gitu dengan petani mitra yang tentunya mau untuk lahannya disertifikasi organik dengan syarat-syarat yang kita berikan. Terus juga kita juga membuat jadwal tanam gitu. Jadi ketika petani misal habis nanam pakcoy, sudah selesai panen, Pak tanggal sekian, minggu sekian tanam kailan misal itu. Terus begitu udah selesai, baru kita kasih lagi Pak, nanti tanam ini, tanam ini, tanam ini. Gitu. Jadi kita menerapkan juga pola tanam di petani. Jadi hasil panennya itu nggak putus, jadi bisa terus gitu. Oh gitu ya Bang. Jadi emang ada jadwalnya gitu ya Bang. Kayak misal minggu ini nanam ini, minggu depan mungkin nanam apa lagi gitu ya Bang. Biar setiap minggu mungkin bisa panen gitu ya Bang. Ya betul. Karena kalau Kalau hanya kebun inti dan kebun Sarongge aja yang mengusahakan sayuran organik ini, kemungkinan belum bisa untuk kontinuitas karena lahan kita kan terbatas. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan menggait petani mitra, gitu. oh iya benar petani mitra ya Bang. Itu justru yang aku sempat dengar juga di ATP, emang sebagian besar produksinya justru dari petani mitranya gitu ya Bang. Ya betul. Oke, kalau boleh tahu di ATP nanam sayuran organik apa aja Bang? Untuk di lahan inti ada daun ginseng, ada kel curly, terus ada kailan, ada kangkung, ada okra hijau dan okra merah, terus ada pakcoy, ada selada keriting, terus juga ada timun. Itu untuk yang di kebun inti Bogor. Sedangkan untuk kebun di Sarongge agak lumayan banyak nih. Ada baby buncis, ada bayam hijau dan bayam merah, ada brokoli, ada caisin, kel curly, daun bawang, terus juga ada horenzo, ada kailan, terus juga ada kubis, ada curry, terus ada pakcoy, sawi putih, selada keriting, terong ungu panjang, terus juga ada tomat cherry, ada wortel dan ada zucchini. Itu komoditas tanaman organik di ATP yang sudah tersertifikasi organik lah. Wah mantap Bang, ternyata banyak banget ya, aku baru tahu ternyata. Ada sekitar 27 komoditas untuk kebun di Bogor. Waduh. Keren. Ternyata aku kira sayuran-sayuran yang maksudnya yang kayak mudah dibudidayakan secara organik itu nggak banyak, tapi ada 20-an lebih ya ternyata yang bisa disertifikasi juga gitu. Karena kalau yang dari disertifikasi itu lahannya ya salah satunya. Kalau untuk sayurannya pasti dia akan mengikuti dari lahannya. Kalau lahannya nggak ada residunya, pasti sayurannya ya nggak ada residunya.
Oke oke, berarti emang benar ya. Prinsipnya adalah dari lahannya itu juga ya, Bang. Kalau Ya, dari Bang Afi nih, tadi kan ada banyak banget ya Bang komoditas sayurannya tadi yang di ATP itu. Udah tahu semua gimana Bang? Atau ada yang kayak baru denger gitu? Tadi banyak banget sih. Nah, 27 mungkin dulu aku juga pernah ya berkiprah istilahnya apa ya? Pernah nanam juga gitu. Bukan nanam sih, kayak pernah mungkin kayak selada merah gitu. Mungkin aku masih pengen nanya sih Bang, untuk peluang dan prospek sayuran organik sendiri, menurut Abang gimana nih ke depannya tuh gimana sih Bang? tentunya peluang dan prospek usaha sayuran organik ini masih cukup menjanjikan ya, karena uh, balik lagi semakin tahun tuh orang-orang mulai sadar gitu tentang kesehatannya. Nah kan kesehatan orang-orang tuh salah satunya diperoleh oleh dari makanan gitu. Nah dengan adanya sayuran organik yang bebas pestisida dan lain-lain, tentunya bisa gitu memberikan kesehatan gitu ke orang-orang yang mulai sadar akan kesehatan. Apalagi kemarin 2 tahun kebelakang kan kita ada pandemi COVID seperti ini, kan orang-orang jadi mulai sadar, oh kalau badan kita sehat gitu, kita nggak gampang sakit. Jadi dengan adanya sayuran organik ini kita bisa menjawab gitu. Oh ternyata uh, lebih menyehatkan gitu sayuran organik, karena salah satunya yaitu terbebas dari residu pestisida kimia sintetis. Bener juga sih Bang, untuk organik walaupun sama-sama sayur ya, tapi kalau ditinjau lagi, memang dirasa sayur organik tuh lebih menyehatkan karena untuk metodenya sendiri kan tadi apa ya, bukan metode, mungkin tadi untuk dapat sertifikasi atau bisa dikatakan sayur ini tuh organik gitu loh, benar-benar organik tuh tadi memang perlu tahapan yang cukup mungkin tadi sulit gitu ya istilahnya. Iya cukup panjang. Menurut eh, Hasan gimana nih? Iya Bang, benar. Mungkin bukan sulit kali ya Bang, cuma agak panjang gitu kali ya. Iya Ya betul. benar. Nah, iya. Selain dari segi kesehatan, mungkin untuk para ini ya mahasiswa AGH yang tertarik terjun ke dunia sayuran organik, ini juga salah satu usaha yang menjanjikan juga ya Bang. Ya betul. Nah, Oke. Kita tadi udah bahas tantangannya, juga peluang dan prospeknya yang tadi juga udah dibilang depannya bakal bagus gitu ya insya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Bang, mengingat kita tadi udah obrolannya udah lumayan banyak ya, dan sebenarnya walaupun masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Bang. Gimana nih Bang untuk tips dan trik bagi mahasiswa untuk mempersiapkan diri jika ingin menggeluti bidang budidaya sayuran organik ini gitu Bang? Karena aku yakin nih agronomis pasti setelah dengar ini juga banyak yang nantinya berkeinginan untuk melakukan budidaya sayuran organik gitu Bang. Tips dan triknya gimana nih Bang untuk mahasiswa? Um, untuk tips triknya untuk teman-teman agronomis itu, yang pertama untuk kalian yang ingin memulai usaha sayuran organik bisa mulai belajar gitu dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergerak di bidang usaha sayuran organik. Jadi biar kalian ngerti dulu apa namanya alur produksinya, mulai dari hulu terus dari sampai ke hilirnya. Terus kalau udah ngerti dan paham nih, misal kalian nanti oh udah lulus, saya mau usaha gitu sayuran organik, misal sudah dapat modal, terus udah paham tuh alur produksinya tuh dari hulu ke hilir, mulai tuh tentukan target pasar, mau menjangkau yang mana nih, kita mau masyarakat menengah ke bawah kayak ke tukang sayur atau warung makan,
atau kita mau menjangkau yang menengah ke atas nih, yang lebih menguntungkan gitu, karena orang-orang yang menengah ke atas nih lebih aware gitu. Oh, kalau sayuran organik uh, dianggapnya lebih menyehatkan lah, karena nggak ada tadi cemaran pestisida dan segala macamnya, seperti hotel, restoran, terus kafe, atau supermarket, atau bisa juga kita menawarkan nih kan udah mulai banyak nih startup pertanian gitu yang mau untuk membeli dari petani gitu. Nah, kita bisa tuh kita masuk ke target pasar itu, karena masuknya ke menengah ke atas. Setelah kita udah tentukan target pasar, udah mulai usaha, terus jangan lupa untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen, yaitu menjaga komitmen untuk selalu menyediakan barang dengan kualitas yang terbaik dan juga sesuai dengan kuantitas yang diminta gitu. Jadi jangan kita ngirim, hari ini bisa nih ngirim 20 kilo, besok masih 20 kilo. Nah, ketika selanjutnya, kita cuma bisa ngirim 5 kilo misalnya, itu kan kepercayaan dari konsumen udah mulai menurun. Oh, ini gimana nih, kok nggak bisa continue gitu. Lama-lama kepercayaan konsumen akan hilang dan mereka nggak mau untuk beli ke kita. Terus juga tips yang satu lagi itu, kita harus melakukan analisis permintaan pasar gitu, untuk mengantisipasi perubahan permintaan oleh konsumen. Karena kadang kan konsumen, kita pesen nih 40 kilo hari ini gitu. Taunya besok, Pak, kita cuma butuh 20 kilo. Nah, untuk diantisipasi gitu perubahan permintaan oleh konsumen. Itu tips yang bisa saya berikan untuk teman-teman mahasiswa yang mau mulai nih usaha tanaman organik, baik pas masih kuliah atau nanti kalau sudah lulus. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi tadi aku sempat ini juga yang sempat aku highlight gitu adalah tadi kita harus tahu juga mau nentuin komoditasnya apa, terus kayak mungkin prosedurnya Bang dari hulu ke hilir, menentukan target pasar, terus tadi membangun kepercayaan gitu dan lain-lain gitu. Tadi pokoknya adalah kita cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Dan mungkin kalau dari aku bisa ditambah magang juga kali ya Bang ke tempat-tempat yang memang budidaya sayuran organik gitu. Terutama bagi mahasiswa nih kan pasti ada waktu gitu ya buat magang, bisa dijadiin tuh untuk sarana belajar gitu. Tuh. Nah mungkin karena kita tadi pembahasannya udah lumayan banyak ya Bang dan waktunya juga terbatas. Pertanyaannya mungkin segitu saja ya Bang dan kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bang atas ilmu dan tadi sharing-sharingnya yang udah disampaikan ke kita dan juga ke pendengar podcast semua nih. Nah dari Bang Afi sendiri gimana nih Bang? Tertarik nggak Bang nanti untuk magang mungkin? Wah, mungkin sekarang tertarik ya, insya Allah dengan ilmu-ilmu dan pengalaman yang sudah Bang Ilham sampaikan gitu. Jadi ada rasa gitu untuk magang gitu, terutama di sayuran organik sih. Mungkin kita langsung ke kesimpulannya aja ya teman-teman agronomis. Jadi tadi dari hasil yang dipaparkan mungkin yang dijelaskan nih sama Bang Ilham itu sayuran organik itu mengharuskan semua input budidaya adalah organik gitu dengan jaminan sertifikasi 2 tahun lahan bebas dari input sintetik. Nah, sertifikasi ini kan tadi udah teman-teman dengar ya. Nah, itu lebih memberikan jaminan untuk konsumen bahwa memang sayuran yang dijual itu organik gitu. Lalu untuk tantangannya sendiri untuk usaha sayuran organik saat ini itu antara lain tadi seperti cuaca yang tidak menentu begitu, yang mengakibatkan jadwal tanam menjadi terganggu gitu. Lalu sulitnya mengendalikan hama-hama serta tantangan lain yaitu adanya fluktuasi harga dan menyempitnya lahan pertanian akibat adanya konversi lahan, mungkin begitu teman-teman. Dan
untuk menjamin kontinuitas, mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Tadi yang disebutkan seperti kemitraan dengan petani lain gitu kan, tadi dengar apa yang Hasan bilang juga tadi, katanya dengar-dengar di apa ya, itu lebih banyak kemitranya ternyata gitu untuk hasil panennya, dan juga penjadwalan tanam yang baik. Untuk prospek pertanian organik juga itu sangat baik nih ke depannya, karena orang semakin sadar, apalagi COVID kan, orang tuh sadar gitu bahwa kesehatan itu penting gitu, dan sayuran organik ini uh, relatif gitu lebih sehat daripada sayuran yang non organik. Dan juga tadi untuk pertanyaan terakhir ya, untuk mahasiswa sendiri ada tips dan triknya gitu. Itu yang pertama, bisa belajar dari apa ya, dari hulu dan hilir pertanian organik gitu. Dan juga yang kedua, tentukan target pasar. Yang ketiga, membangun hubungan baik dengan konsumen dan menjaga komitmennya gitu. Jangan lupa teman-teman. Dan keempat, yaitu analisis permintaan pasar. Jadi nggak bisa sembarangan nih teman-teman. Ya mungkin cukup sekian ya dari saya dan Hasan. Memohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata ataupun tindakan. Mungkin kita tutup. Dan saya Hasan Maulana izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.